Tepuk tangannya dong. Jual CD bokep. Leave my heart open, but it stays right here empty for days. She told me in the morning she don't feel the same about us in her bones. Wah, luar biasa ya fungsinya ya. Cuman dan jual CD bokep. Tiap tahun. Luar biasa. Rumah impian sudah ada, tinggal pasangan impian. Ya. Pilih, dipilih. With nothing in between. Waduh, nggak lompat kami. 2 tahun aku fotonya banyak. Wah, udah bawa mama. Yang lain juga ya. Wah, luar biasa. Asik loh ini. Hari ini akan memotivasi kita semua ya, ini ya. Dan badan ya. Duh, wes ta. Ya, wes. Ya, mari kita. Lihat. Halo. Oke, cukup. Oke, thank you teman-teman. Thank you Cak Erni udah undang lagi. Semoga nggak bosen ya teman-teman ya. Bosen, nah, beberapa teman udah bosen. Bahkan boleh. Bahkan ada yang rencana nggak datang. Karena kalau ada apa-apa ya langsung tinggal tanya aja katanya gitu. Oke. Itu Vina. Oke, ini dari Masnya ya. Oke. Nama saya Li King Xiang. Oh ya. Oke. Ya, nama saya Li King Xiang, saya biasa dipanggil Asyang. Jadi, halo. Mungkin teman-teman udah familiar semua ya, hampiran ya. Ya, 80% udah familiar lah ya. Sering diposting teman-teman karena saya sering pergi sama anak-anak you, terus ya sering juga main ke sini. Oke, ya ini latar belakang saya ya. Jadi tak kenal maka tak sayang. Saya mau kenalin dulu. Ini latar belakang keluarga saya. Jadi saya lahir tahun 85, jadi udah tahu ya kurang lebih umurnya berapa. Sicap, betul 40 tahun. Jadi saya berangkat dari keluarga dari ekonomi yang terbatas. Jadi kalau boleh dibilang nggak pernah punya rumah, intinya selalu kontrak dari satu kontrakan ke kontrakan yang lain kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua ini poin yang penting buat saya karena di keluarga saya yang 4 orang cuman saya yang kuliah, yang lainnya nggak kuliah. Nggak kuliahnya ya tentu tahu pasti karena apa? Karena biaya. Jadi apa? Enggak lah, banyak orang kurang pinter bisa kuliah tentu. Cuman ini karena memang keterbatasan biaya, jadi cuman satu aja yang kuliah ya, cuman saya. Itu pun kuliahnya dibiayai oleh uang pangkal tuh saya masih ingat mama yang biayain. Jadi bukan papa, jadi mama yang biayain. Terus sepanjang kuliah yang bayarin Cece. Jadi Cece saya itu yang kerja jahit apa ya, gurita anak bayi kalau yang sudah punya anak itu jahit gurita itu untuk saya bisa kuliah kayak gitu. Nah kalau mama itu saya masih ingat waktu itu awalnya saya hampir nggak dikuliahkan ya. Jadi ada pergolakan antara saya ini kepingin kuliah tapi orang tua itu pertama ngomong iya, habis gitu endingnya ngomongin kalau nggak kuliah. Wis dibilangi mama kamu nggak usah kuliah aja ya soalnya mama papa ini kesulitan pasti nggak bisa lanjutin jadi daripada gitu mendingan nggak usah kamu kerja. Nah tapi saya waktu itu merasa bahwa wah ini kok nggak adil banget ya gitu loh, kita ini kalau kuliah itu kan pasti bisa punya lapangan pekerjaan, kalau kita nggak kuliah pasti kita lebih sulit lah cari kerja. Jadi saya pikir
waduh kok kayak gini. Saya sempat ngomong sama mama gini, wah mama kok egois ya gitu loh. Hidup saya ini kan masih panjang, kalau saya nggak dikuliahkan ini terus siapa? Nah sedangkan mama kan wis cukup umur ya, jadi nggak perlu, maksudnya kayak pendidikan tuh nggak harus buat dia gitu loh. Tapi kalau buat saya itu kan penting. Nah habis itu mama akhirnya memikirkan, ya wis lah mama tak berjuang. Akhirnya saya dikuliahkan. Saya tuh inget waktu saya kuliah itu mama itu bawa saya satu kresek gede. Satu kresek itu isinya uang. Jadi uangnya itu bukan transfer rekening bank ya. Jadi mama itu ngambilin uang apa ya, kayak uang lebihan belanja itu loh. 5.000, 10.000, sampai nilainya itu 9.700.000. Jadi mama itu nabung dari uang 5.000, 10.000, 20.000 dikumpulin, dikareti, sampai waktu hari saya mau kuliah. Jadi hari itu hari penutupan semua jurusan pendaftaran. Akhirnya akhirnya saya diperbolehkan kuliah. Jadi saya berangkat tuh di hari terakhir penutupan semua jurusan. Itu saya bawa kresek itu. Saya masih ingat saya bawa kresek itu, saya ke Petra ya, kuliah saya di Petra. Di situ tuh sampai orang itu bingung gitu. Ngelihat satu gebok ngono. Ya kayak apa ya, dia bilang, loh ini apa? Oh iya ini uangnya gitu loh. Soalnya mama enggak punya rekening. Ya. Jadi mama terus jadi orangnya tuh ngitung satu gitu, dihitungi sampai nilainya 9.700.000. Makanya saya nggak pernah lupa sama nilainya, karena ya itu sebegitu berartinya buat saya waktu itu bisa kuliah. Kemudian, nah ini yang ketiga adalah hidup sederhana. Kenapa saya tulis di sini? Karena ya ini sangat memorable buat saya ya. Indomie itu sangat memorable. Bisa jadi itu makanan favorit. Bukan karena enak ya kalau zaman dulu ya. Ya karena adanya cuma itu gitu. Jadi tiap pagi kita sarapannya cuma Indomie. Tapi nggak satu orang satu. Satu keluarga dua. Jadi kita biasa masak dua, kuahnya banyak. Kuahnya banyak, terus kita bisa makan satu rumah. Karena ya kalau satu orang satu nggak cukup lagi. Jadi ya pakai kuah itu buat satu rumah. Makanya saya tulis di sini. Kemudian McD. McD ini sekarang teman-teman pasti gampang soro makan McD. Mungkin anaknya teman-teman, ma McD gampang. Ma nggak entek McD nih, ya gampang dibuang. Betul ya? Kan teman-teman nggak mungkin kesusahan beli McD. Ya, kalau saya McD itu buat saya makanan mewah ya. Setahun itu saya nggak sekali makan McD. Jadi itu pun kalau bisa makan pun tuh biasanya diajak temennya mama. Jadi bukan papa mama yang bayarin bisa makan McD. Jadi McD itu buat saya itu makanan mewah. Hari-hari ini saya sudah nggak sering ya makan McD. Bukan karena saya nggak mampu beli, tapi ingat umur. Tadi umurnya berapa umurnya? Nah betul. Itu sudah nggak boleh ya makan McD banyak-banyak. Indomie juga nggak makan ya. Karena apa ya? Karena ingat umur gitu loh. Walaupun sampai sekarang saya nggak bosen loh ya makan Indomie. Kemudian, nah yang keempat, saya itu nggak pernah yang namanya liburan. Hampir nggak pernah sama sekali sepanjang dari saya kecil sampai remaja. Kalau bisa liburan itu sama teman-teman gerejanya papa mama. Jadi papa mama itu kan kalau di gereja pasti ada kumpulannya susu ayai gitu kan. Nah itu kalau mereka pergi, ya satu kumpulan cukup mampu. Kasihan dong satunya nggak ikut, ya satunya diikutkan. Tapi ya dibondoi sama urunan. Jadi ya teman-teman bisa bayangin nggak, pergi satu gengnya teman-teman tuh yang ngurunin teman-teman pergi dan anak-anaknya gitu. Ya jadi kalau itu sangat ya apa ya, sangat anu juga. Jadi saya sangat mikir kayak, saya masih ingat benar semua teman-teman papa mama saya sampai hari ini. Kalau mereka ada yang tutup usia atau ada yang kesusahan atau sakit, saya pasti langsung datang ke rumah sakit ataupun ke Adiasa. Kenapa? Karena saya sangat ingat jasanya mereka gitu loh. Saya mengerti yang namanya tretes kayak pandaan atau apa itu ya diajak mereka. Nggak pernah ada mobil, jadi ya mereka yang ngajai. Juga kalau misalkan makan-makan gitu ya, anak-anaknya bisa dong ngambilnya banyak gitu ya. Loh kalau saya sangat tahu diri gitu loh, karena saya tahu papa mama saya nggak ngeluarin uang buat beli makanan itu. Jadi ya saya makan secukupnya gitu. Apalagi papa mama nanya 4. Yang lain anaknya nggak sebanyak ini. Jadi iki wis diajak, wake bisa anak ya. Tapi ya untung teman-temannya papa mama saya itu baik. Oke, nah berikutnya ini kondisi rumah lama saya. Jadi saya berpuluh tahun tinggal di rumah ini. Ini teman-teman lihat ini sudah buruk ya gambar. Ini pas kondisinya banjir ya. Ini tadi saya itu enggak mengenal yang namanya tackle. Di rumah saya itu enggak ada yang namanya tackle, semuanya itu semen. Semen
plafonnya juga wis banyak lubang lah, temboknya juga banyak apa itu namanya? Kalau istilah keluarga itu ngomongnya sip. Apa ya? Iya betul ya, sip ya. Ya wis rembes lah, wis kayak gitu-gitulah pokoknya. Nah, plafon-plafonnya bocor, terus kemudian tanah-tanah apa ya, lantainya ini wis berantakan lah kayak gitu. Pokoknya saya kalau zaman dulu itu paling males teman sekolah itu main ke rumah. Malu soalnya ya, rumahnya ndak karu-karuan kayak gitu. Ini di Tambak Laban. Kalau pernah tahu Tambak Rejo, ya tambak-tambak situlah pokoknya. Nah, ini kita buat lubang, ini bukan kuburan ya. Ini bukan sumur juga. Jadi gini, rumah ini kan banjir. Nah, di kita otomatis depannya rumah itu kita kasih ini apa sih botol gitu loh ya, supaya air dari luar tuh nggak masuk. Nah, kita harus kumpulin air ini di dalam satu kubangan. Terus kita masukin dinamo, terus kemudian kita sedot untuk kita keluarkan gitu loh. Daripada nguras satu rumah, jadi kita taruh situ, air itu tinggal di geret aja. Nanti kan air itu ngalir dewek toh. Di mana ada yang lebih rendah, pastikan air itu turun. Ya wes, jadi kita kalau wes banjir itu dulu bongkari, apa kayak buang itu semangat. Setelah terampil kita sudah pinter ya. Jadi setiap kali banjir dibiarno. Wis biarno ae banjir wis. Nanti lama-lama itu kan ngelumpuk dewek. Rodo setelah 4 jam gitu wis ngelumpuk kabeh kan. Tinggal dipasangi alat terus dibuang. Wis didiemno setengah malam gitu nanti rumahnya kering sendiri. Jadi wis pinter ya. Nah, wis pinter. Terus tiap hujan pasti banjir karena memang daerahnya banjir gitu. Nah, yang paling fenomenal terakhir itu yang saya sampai abadikan ini kondisinya tuh banjirnya sudah segini di pinggang. Jadi ini zamannya aku kuliah ya Fani ya. Fani ini teman kuliah aku. Tadi aku ngomong sama Fani, mosok siang kamu gitu? Ya aku gak cerita lah pasti di kuliah. So kayak bulan-bulanan aku lihat cerita. Jadi itu sudah sepinggang ini banjir itu ya. Sudah sepinggang. Jadi maaf kata kalau mau kencing tuh aku gak perlu ke toilet. Loh apa? Oh toiletnya lo kerendam. Ini toiletnya di sini. Banjirnya segini. Lah kan tidak perlu toh repot ya toh. Mesti menerjang pergi jeding ya males. Yang ngadep tembok aja gampang. Gampang pokoknya bawa BAB ya. Lek BAB wis kiamat wis pasti. Tapi lek selama itu kencing enggak masalah. Untung kita ini perutnya wis terampil. Lihat gini ya wis gak BAB kabeh. Ini banjir segini. Terus kalau kita tidur itu ya di kasur itu tidur geger ini sampai jemek itu kroso. Soalnya air itu ya naik, air itu naik. Wis pokoknya pas nih momen ini tuh kita tuh sekeluarga sampai wis ya wis lah. Wis gak ada. Keluh kesah itu enggak ada ya. Kayak wis apa ya? Wis kulino ya. Istilahnya tuh kita wis kenyang gitu. Jadi timbang drama ya wis diterima gitu loh. Jadi kayak kondisi-kondisi kayak gini nih wis biasa. Sampai akhirnya kita pindah rumah setelah itu. Jadi ini rumah terakhir yang kondisinya sangat saya ingat dan sangat memorable karena saya dari kecil sampai gedenya di sini gitu. Ini pun loh ya, ini pun kontrak. Jadi ini bukan punya sendiri. Bener-bener enggak ada rumah. Sampai terakhir kita punya rumah itu yang beli juga anak-anak urunan sama papa mama juga. Jadi bener-bener kita enggak bisa membeli rumah sendiri kayak gitu. Nah, oke. Nah ini sejarah mencari uang. Saya mulai bekerja itu sejak usia muda ya. Mudanya itu muda sekali. Kelas 1 SD. Umur berapa? 6. 6 ya, 6 sampai 7 ya. 6 sampai 7. Jadi mungkin like punya anak-anak 6 sampai 7. Ya, boleh ditiru teman-teman ya. Ya, tapi tentu ini naluri ya. Mama papa saya bukan orang Jepang ya, yang kayak ngajari. Oh kamu dari kecil harus kerja ya enggak gitu. Walaupun mereka enggak punya ya tapi enggak nyuruh saya untuk kerja dari kecil gitu loh. Jadi apa namanya sejak kecil itu ya karena naluri karena memang tahu bahwa ada kebutuhan. Kalau lihat teman-teman sekolah itu bisa beli macam-macam makanan apa segala macam saya enggak bisa beli. Ya otomatis saya harus berpikir gitu. Saya harus berpikir gimana caranya saya mendapatkan uang kayak gitu. Nah, ini kerjaannya banyak ya teman-teman ya. Nanti boleh ditanyakan apa aja gitu kalau mau tanya ya. Banyak banget saya kalau jelasin ini jadinya kayak
informasi lowongan pekerjaan. Oke, yang rentenir ya. Enggak judi. Apa mau digawe judi kok duwe gak ono. Ya ampun. Oke, yang rentenir itu saya lakukan waktu kelas 1 SD gitu. Ya itu pekerjaan pertama saya ya. Oh jadi tepung enggak. Ini beneran pekerjaan sing enggak ini ya sebenarnya enggak. eh ya, jadi pas rentenir itu pas kecil itu karena saya kan nggak mampu, terus kemudian saya sekolah. Nah teman-teman saya itu kan anak-anak orang cukup. Nah kebiasaan orang kalau uangnya banyak, anak-anak kecil itu ngapain? Belanja atau sukanya itu ya dipakai KB gitu loh. Ya karena mereka kan nggak pernah tahu caranya susah cari uang. Ya mereka kan nggak tahu papa mamanya itu cari uangnya ya opo. Kalau saya kan ya itu pemandangan sehari-hari gitu. Jadi mereka pakai uang gitu. Nah saya ngelihat itu tuh, makanya pentingnya kita tuh mencari peluang atau melihat peluang. Saya lihat kebiasaan itu, saya mikir terus, saya mikir kayak gini. Wah, kamu kalau boros kayak gitu, berarti uangnya habis. Ya, seringkali uangnya habis sebelum sekolahnya berakhir. Nah, saya uang sakunya pas-pasan gitu loh. Terus saya pinjemin. Saya pinjemin mereka, dan mereka dengan senangnya nerima uangnya pasti. Nah, habis diterima, terus saya ngomong, nanti kamu nggak bayar denda loh. Ada bunga. Ya wes pokoknya gitu, terus tak catetin namanya, terus bunganya itu cepet persen sehari. Cepet persen. Arek cilik itu lah ndak ada yang merasa kayak itu toh, merasa kayak iki kok nemen gitu ya, ndak ada. Orang DE ya kalau butuh ya minta mamai lagi, iya toh. Ya wes, habis itu besok mereka pasti lupa. Namanya anak-anak itu lupa. Loh saya ingat dong saya yang diutangi. Betul ya? Kebiasaannya lah gitu ya, yang utang lupa toh. Diutangi pasti ingat. Mereka lupa, saya ingat. Ya sudah, mereka lupa, tak diem no. Loh apa? Soalnya aku jaga no bungane. Betul loh. Aku nggak jaga no duitku balik. Huh? Nah ya itu. Oh, habis itu kena guru kok memang. Laba bersih banyak. Akhirnya setelah 1 minggu ya jelas terkumpul. Nah terus saya saatnya nagih gitu loh. Nah koko saya itu kebetulan lumayan ditakuti di sekolah. Jadi itu ada dekengan. Aku terus mintai gitu. Akhirnya ngelumpuk lah, wes pokok intinya akhirnya ya wes lah, akhirnya bisa terima uang itu. Sampai terakhir itu mama itu kan ini sih dimandiin ya. Saya masih ingat tuh mama mandiin saya. Terus lah ya. Jadi pas dimandiin tuh aku sih inget mama tuh tanya, loh kamu lihat di sekolah makan apa? Aku saya cerita minum nutrisari yang dikareti loh, tahu ya. Bihun yang diplastiki, dijebreti itu. Loh, mama tanya, loh kamu kok bisa beli-beli gitu? Sanggumu loh gak cukup. Oh iya ma, aku mana no duit. Terus mama aku tuh ngomong gini, dilakukan lagi loh, ditangkap polisi kamu. Terus aku ya percaya aja gitu. Oh ya wis mandek. Padahal kan cepet suge harusnya dari sini. Makanya ini namanya naluri ya. Naluri melihat kesempatan dalam kesempitan. Makanya seringkali itu kan hidup itu harus sempit dulu, hidup harus susah dulu, baru kita menemukan celahnya, baru kita menemukan solusinya. Ya kalau hidup enak terus gitu kan, uripnya nyantai-nyantai ya. Ya, apa yang mau ditanyakan lagi? Wes ya cukup ya. Bukan, bukan. Enggak, saya enggak jual CD itu. Hmm, belum usum kok. Belum usum. Itu SMP. Oke, si dibacakan itu kayak itu loh. Kalau si di pasar Ratuman loh, tahu toh lagu-lagu. Ya wes, aku itu bawa buku tebel gitu, isinya judul lagu. Nanti kalau mau Valentine mau apa, kasih ngasih toh biasa toh. Terus aku buka cabang sampai frateran. Sekolah aku santaannya sampai ada agentnya dek frateran, dek mana gitu. Itu SMP.
Kalau SD itu selain ada rentet ada lagi sebenarnya, tapi gak usah lah ya. Gak usah, gak usah. Itu yang ketangkep guru akhirnya mamaku terus dipanggil. Ya wes itu. Ya itu pun jadi dibacakan nih gitu kok. Tapi nggak jual film aneh-aneh ya, nggak jual. Nggak jual lah itu. Ya mungkin lah dulu ada ko ko wewe langgananku kenceng nih. SMP. SMP jual sih dibacakan. Jadi kalau sekolah ya tasnya kobo isinya ya CD kabeh gitu. Mbak CD terus jual-jual bagi konco-konco macam-macam lah kartu telepon CD baca. Hah? Nah, ada bose. Aku ya agent guys. Jadi itu ada bose, aku ya agent. Heeh. Jadi aku tuh cuma tinggal setor PGDE, ada bose, ada store. Lo itu jual itu bisa 20.000 loh, lumayan. Yo, dulu itu saya jual 20.000 kan pas ratum kan 40 ya paling, 40. Pokoknya aku jual itu separuh harga. Makanya laris gitu loh. Kenapa? Lumayan. Aku bisa beli sepatu pokoknya. Aku bisa beli sepatu. Beses, apalagi? Lain enggak kalah. Oh ya, oke. Ya, badut. Nah, yang badut itu makanya kalau di video itu tadi sampai tak pasang badut itu juga salah satu pekerjaan yang sangat aku ingat juga ya. Jadi waktu kuliah kalau misalkan semesteran kan ya, libur semester itu kan cukup panjang. Kalau teman-teman yang lain itu pada liburan. Nah, saya kan nggak bisa liburan sekali lagi. Jadi ya saya harus kerja gitu. Apa aja yang dikerjakan, apa aja wis pokoknya bisa dikerjakan. No. Salah satunya jadi tukang dekor wedding gitu ya. Tukang dekor wedding itu ya kuli-kuli wedding tuh loh, sing yes pokoknya wedding pokoknya nek Marriott nek mana terus aku tuh istirahat tuh nek bawane panggung itu loh. Pernah tahu ya? Oh ya, Bingala IO ya. Ya wes, kamu lihat orang-orang itu di bawah panggungku, ya sih aku. Itu kerjaanku. Jadi apa namanya kalau pesta mau berlangsung, ya seorang orang itu minggir tuh biasa itu. Ya wes itu aku pulang. Ya itu kerjaan Nesa. Nah, yang paling aku ingat tuh ya itu adalah badut promosi itu. Jadi kalau teman-teman tahu tisu Plenty sekarang PT Suparma Tbk itu dulu tuh pertama kali dia mengeluarkan tisu itu kan pasti pakai promosi. Nah, promosinya itu pakai badut. Nah, aku ditawari temanku, mau nggak kamu? Ya karena aku ini kerjaan apa aja tak kerjai ya toh dari kecil wis dalam tanda kutip tidak punya harga diri ya kabeh dikerjakno ya wis jadi gede gini wis gak ada ceritanya kayak pele-pele apa enggak sempet pengapit panggilan burungku gak payu kok ya habis itu nah waktu itu jadi tawarannya jadi badut ya tak terima teman-teman ya tawaran jadi badut itu badutnya itu pakai baju Dora jadi bisa bayang no ya. Nggak ada, emang itu nggak ada foto ya. Aku cari-cari di Google ya, nggak ada kostum badut sekejem kostumku itu dulu. Soalnya apa? Badut itu kepala Dora ya, Dora. Gede loh, kepala itu gede. Ini Dora itu sampai paha. Sama yang no ya. Kepala ya kayak rambutnya Vina atau Dora gila mirip. Ya wes itu gede gitu terus dagunya itu sampai paha. Jadi lek kan ya wes kuliah ya aku dari dulu ndek kok. Jadi ya segini. Enggak. Dari dulu ya wes segini. Nah terus habis itu pakai baju Dora itu dagunya segini, nggak bisa duduk ya teman-teman ya. Jadi ya apa ya duduk di sana itu jongkok. Lek jongkok dagunya Dora itu untuk lantai. Wes gitu. Jadi nggak bisa duduk. Ya habis itu bajunya. Terus yang perlu diingat lagi adalah kerja itu di ini loh Ciputra Waterpark. Ya, jadi aku tuh naik bemo dari Sulung, kan Suparma itu di Sulung ya. Naik bemo ke situ terus naik mobilnya Suparma itu pakai sopir dibawa ke Ciputra Waterpark di bawa Ciputra Waterpark terus itu kita pakai celana pendek sampai kaos soalnya apa soalnya kan mesti pakai baju badut nah sampai sana aku tuh baru tahu baju badut ini apa gitu begitu dibuka baju badutnya di dalam dus gede gitu ya dora kepalanya sak gitu ya tuh dosnya gede terus dikeluar no bajunya itu bajunya itu rodok nempel di badan nah
Tapi itu bukan barang baru, jadi sudah dipakai orang sebelumnya. Dan waktu orang pakai itu kan seharian. Waktu dia habis keringetan nggak dijemur, dicemplung no langsung. Jadi pas mau tak pakai itu mau ngateng kon apa ya, cemek-cemek itu loh. jadi kondisinya itu nyemek itu wis. Ya, ya, tapi ya apa gitu loh. Kita ini kan posisinya sulit, nggak ada pilihan untuk terus aku moro-moro cancel kayak aku pulang ya aku nggak mau ngono. Ya enggak, pikiranku kan aku sih mikir, waduh aku apa namanya? Aku loh bahkan nggak mikir jijik sama sekali wis. Aku mikirnya cuman dibayar 75 dari kerja jam 9 sampai jam 3 sore. Kuliah itu berarti 2003, 2004, 2004-an, 2004 itu waktu itu. Nah, dibayar 75.000 terus pakai baju itu. Ya wes, ya wes berdiri itu, wes pakai baju jemek itu, tapi lama-lama garing. Soalnya pakai jemur. Apa namanya Ciputra Waterpark itu kan panas toh, jadi kejemur. Ya wes, jadi ada anak-anak kecil-kecil yang datang, terus kita bagi-bagi tisu gitu. Terus anak kecilnya juga kadang ya itu nakal-nakal tuh ninju-ninju apa segala macam. Tapi ya wes lah, wes makanya anak-anak teman-teman jangan gitu ya. Kalau kelihatan badut jangan jahil ya. Kita tuh nggak tahu loh. Mereka tuh kan ya apa Multidora itu gede guyu gitu loh. Loh, dalam hati gue ya gak guyu guys. Mataku tuh kan cuma lihat tuh kok bolongannya Multidora itu tuh. Jadi itu kok lihat mulutnya itu lihat anak-anak itu ya. Jadi badut kan gitu, ketok guyu gede ya di dalam ya merana. Aku selesai dari angkat patung badut itu ya. Aku nyebut itu sampai kayak patung ya. Soalnya apa? Begitu tak lepas ya. Sini aku tuh sampai belur. Jadi dia itu ditahanin di pundak. Dan itu gede kayak kayu gitu loh. Si apa tuh nama si badut itu kayu dan karton. Jadi pundak ini sampai gosong. Saking wabote dan gedene itu. Jadi ya itu salah satu pekerjaan yang sangat aku ingat. Jadi gajinya ya segitu, ya puji Tuhan lah. Saya pulang, oh ya tapi ya lumayan 75 itu kena PPB-mu ya dipotong lagi ya. Jadi enggak itu 75. Jadi dari balik sulung kan, dari sulung aku pulang ya naik BIMU lagi. Ya wes, itu sih pekerjaannya. Ada lagi? Saya mau ditanya. Apa? Hah? Apa? Wes nggak tega aja. Oke. Nah, mari aku nggak banyak ya cerita. Kan rata-rata semua orang pasti sering ya cerita kalau di insurance kerja ya apa ya apa ya apa ya apa. Aku nggak banyak cerita. Mungkin ini aku cuma ada 4 prinsip kerja yang aku pakai selama ini dan aku harap bisa teman-teman dapat poin-poinnya. Nanti berikutnya kan bisa tanya jawab tentang gimana caranya kerja di insurance yang selama ini saya jalani. Oke. Hard work versus smart work ini ya. Nah, seringkali kan kita selalu berpikir bahwa kerja itu lah isa ya smart work gitu loh. Smart work titik-titik smart work terus gitu. Banyak toh genset ya, bukan gendeng ya. Kemarin tuh guyonan ambek Vina, genset sama gendeng. Nah, kalau genset itu kan selalu mengutamakan smart work kayak pokoknya kalau kerja itu buk soro gitu loh. Soro itu kan selalu sesuatu yang gak enak. Tapi kalau buat saya yang sudah mengalami soro dari kecil sampai gede gini ya, buat saya soro sama kerja keras sama kerja cerdas itu harus berdampingan. Kita tidak bisa pilih salah satu. Bahkan kalau saya boleh bilang, nggak tahu teman-teman setuju apa enggak, tapi kalau buat saya pribadi harus kerja keras dulu. Kalau dari kita kerja keras, sepanjang kita kerja keras, baru kita bisa menemukan celahnya untuk kerja cerdasnya ya apa, itu ya. Nah, itu enggak bisa disamakan teman-teman setiap orang. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini teman-teman punya leader gitu ya. Kita lihat kayak, oh caranya si A itu kalau kerja gini, terus kita tiru kayak gitu. Berhasil enggak kira-kira? Belum tentu. Loh, setiap orang tuh pasti punya apa ya? Journey-nya sendiri-sendiri, jalannya sendiri-sendiri, gitu loh. Kerja keras gitu, habis gitu nanti di sela-selanya itu kayak saya belajar menemukan peluang, saya belajar menemukan celah, saya belajar menemukan kesempatan. Loh dari mana? Ya dari saya bekerja keras itu, gitu loh. Kalau kita tidak pernah yang tahu yang namanya kerja keras, tahu-tahu kerja cerdas, kerjaan jadi keras titik, males. Kerjaan lebih sulit sedikit, males, wes. Gak enak. Oh biasanya aku kerja gini tuh dapat duit gampang kok. Tapi kalau kita sudah terbiasa kerja keras ya, begitu kita kerja cerdas, menghasilkan, loh kita kerja lebih keras lagi di kerja cerdas itu. Supaya apa? Ya supaya kita bisa lebih berkembang lagi.
Makanya kenapa saya kurang setuju kalau selalu mengedepankan bu kerja kayak gitu, kerja itu mesti cerdas gitu. Kerja cerdas itu ya apa ya? Ya kalau kamu terlahir dari anak orang yang mapan, kaya raya, enggak apa-apa, kerja cerdas gitu istilahnya. Ya wis tinggal tanda tangan, tinggal perintah-perintah, enggak apa-apa. Tapi kalau kita sadar bahwa kita ini bukan dari kalangan seperti itu, kerja keras tuh harus. Bahkan kalau kita sampai di bisnis ini pun, siapa di sini yang enggak kerja keras? Enggak ada toh. Semuanya kerja keras toh. Semua yang kita kenal sudah sukses pun hari ini juga kerja keras. Ya, semua tadi yang top 1, 2, 3. Ada nggak yang nggak kerja keras yang teman-teman kenal? Nggak ada. Semuanya kerja keras. Yaitu mengapa kerja keras itu penting. Ya, nggak cuma kerja cerdas. Kalau cuma kerja cerdas, tanpa didampingi dengan kerja keras, ya menurut saya cuma sebentar sebentar doang kita bertahan. Tapi yang bikin kita sustain itu ya kerja kerasnya kita. Ya, itu makanya kenapa saya bilang di situ adalah keduanya penting. Mulai dari kerja keras hingga kita menemukan celah di mana kita bisa kerja cerdas. Setelah itu tinggal dibolak-balik aja gitu. Habis kerja cerdas kita tahu poin-poinnya, celahnya, tinggal kita kerja lebih keras lagi. Terus kayak gitu, tinggal diulang. Kemudian yang poin kedua ini berteman seluas-luasnya. Nah, networking ini membuka sebuah peluang. Ya, kalau kita ini tipenya eksklusif. Nah, saya ini juga sendiri selalu kan kita sering ya kalau kita judging teman-teman kita misalnya, oh kamu tuh introvert, soalnya kamu ekstrovert, kamu introvert, extrovert. Terus semua kepribadian itu dijadikan sebuah tolok ukur. Misalnya kayak gitu. Semua kepribadian jadiin tolok ukur kayak oh ini dominan, oh ini intim, oh ini apa, ini apa. Ya, boleh untuk kita tahu setiap kita itu titik kepribadian kita itu ada di mana. Tapi semua orang yang dewasa pasti bisa mengatur mana kepribadian yang harus ditonjolkan, mana yang enggak, mana yang dalam situasi ini kepribadian mana yang harus bisa kita pakai. Jadi kita enggak bisa, karena saya tipenya dominan, saya tipenya memimpin. Wah harus terus kayak gitu, ya enggak bisa. Pasti enggak punya banyak teman kalau kayak gitu. Makanya kenapa saya ngomong berteman seluas-luasnya itu networking membuka sebuah peluang ini adalah kalau teman-teman introvert, belajarlah untuk menjadi, saya enggak ngomong harus jadi ekstrovert loh ya, tapi belajar terus untuk cari teman gitu loh. Kalau misalkan ada fase di mana lelah setelah berkumpul ya sudah ya istirahat aja enggak apa-apa. Tapi jangan di sisi introvert tuh kayak disayang-sayang. Aku kan introvert, aku memang enggak bisa kerja di sini. Loh kalau terus kayak gitu ya nggak akan kemana-mana gitu loh. Justru kita tuh sudah mengerti ya, makanya kenapa kita harus berteman. Apalagi di bisnis ini ya. Saya aja yang dulunya belum mengenal bisnis ini di 2013, saya punya teman banyak. Kenapa? Loh ya soalnya saya dari keluarga enggak punya, kalau saya enggak punya teman banyak, siapa yang bisa buka peluang usaha buat saya? Saya mau cari peluang di mana? Keluarga sendiri, keluarga empot-empotan semua. Ya apa caranya saya harus ya cari peluangnya gitu loh. Jadi teman saya banyak. Sampai hari ini teman saya juga banyak kayak gitu. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa menemukan peluang di setiap mereka kayak gitu. Tapi ya, satu poinnya adalah tulus ya teman-teman ya. Kalau berteman tulus, jangan transaksional. Itu penting. Kalau kita tulus, kita pasti berteman banyak dan orang-orang juga nyaman sama kita. Orang-orang juga seneng sama kita. Jadi kehadiran kita itu bukan kayak public enemy ya istilahnya ya. Kehadiran kita itu menyenangkan orang. Sehingga dengan begitu kita bisa, kalau kita ngomong mau jualan insurance gitu ya, tetaplah walaupun hari ini insurance itu diterima orang ya, tapi pasti kalau kita ngomong aku jualan insurance gitu, orang ada kederin enggak mau ketemu kita? Saya tetap toh enggak terus. Oh iya, kayak gitu aku hitung no, polis. Oh, puji Tuhan lah sampai dunia sudah kayak gitu, ya kan? Tapi kan tetap toh, kamu ngomong aku agent asuransi, kamu kapan-kapan tak telepon ya gitu. Wis kayak gitu kan. Nah, tapi kalau kita ini menyenangkan apa? Oh ya enggak apa-apa, masih diterima gitu loh. At least ngitung walaupun enggak closing, betul enggak? Tapi kan paling enggak orang itu dapat informasi dari kita. Tapi kita ini kurang menyenangkan begitu kita ngomong wis, aduh males wis gitu loh. Makanya tetap tulus, jangan transaksional sama orang kayak gitu. Nah,
fokus tujuan bukan latar belakang. Tidak ada alasan untuk menyerah meskipun datang dari keluarga miskin. Saya tahu mungkin tidak semua orang di sini dari keluarga menengah ke bawah ya. Tapi selalu fokus pada apa yang di depan, selalu fokus pada bukan masa lalu tapi masa depan gitu loh. Siapapun kita di masa yang lalu itu tidak akan menentukan kita di masa depan ya. Jadi siapapun kita itu kita semua punya kesempatan, semua punya celah untuk kita maju. Ya, maju itu enggak perlu bingung sampai harus wow, dikit, dikit, dikit gitu. Jadi kalau saya punya prinsip itu kayak anak tangga gitu loh. Datang apa ya? Kayak dikit, 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 dikit. Jadi kayak gini, kayak misalkan target-targetnya di Pro. Omset-omsetnya di Pro semua apa namanya production club apa semuanya itu kan kalau sama Pro itu ujungnya harus sampai di angka sekian gitu kan. Tapi sepanjang menuju angka sekian itu kan selalu ada dibagi kecil-kecil gini, ada kontes dikit, 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 dikit gitu. Kenapa? Supaya kita fokusnya nggak cuma di pucuknya tok, tapi di dikit-dikitnya ini loh. Ya itu. Jadi kita tuh kalau mau maju jangan bingung sama aku kan mau capeknya ini gitu. Lebih baik kamu tiap bulannya jual aja loh. Capeknya mau apa? Nggak usah buru-buru sampai sak tahun kayak gitu. Nah, tiap bulannya mau capai apa, capai apa, capai apa itu step by step. Tapi tetap ujungnya itu harus tahu targetnya supaya pencapaian kita tiap bulannya itu tetap terarah, itu tetap terukur juga. Ya, jadi kita tuh jangan pernah berpikir dulunya siapa, mungkin dulunya ya itu dulunya aku tuh enggak punya konco, dulunya aku itu orang enggak punya apa segala macam. Setiap kita punya kesempatan, ya kita bisa lihat loh banyak orang yang sekarang itu dulunya siapa, sekarang jadi apa? Dulunya siapa, sekarang jadi apa? Nah, kembali ke kita masing-masing. Kita dulunya siapa? Nah, sekarang jadi apa? Coba teman-teman flashback. Apakah hari ini teman-teman jadi lebih baik daripada dulu? Kalau teman-teman menjadi lebih baik, ya ini bisa jadi kesempatan untuk teman-teman bisa jadi lebih baik di kerjaan ini. Ya. Kemudian, oke, ini poin yang terakhir ya dari prinsip kerja yang saya bilang, saya pegang sampai hari ini itu adalah manajemen keuangan. Mungkin nyambung-nyambung nggak nyambung, tapi kita ini kan sebagai financial advisor ya, jadi kita bekerja di industri yang dalam tanda kutip berhubungan dengan uang. Manajemen keuangan ini penting sekali buat saya, dan saya rasa buat semua orang. Mengatur uang sama pentingnya dengan mencari uang. Oke ya, jangan dibalik. Jangan pinter cari uang, tapi nggak pinter ngatur uang. Karena kalau pinter cari uang, nggak pinter ngatur uang, gone. Kita itu bisa mencapai apa saja, kita bisa beli apa saja, tapi ketika kita ditanya investasi atau tabungan kita, enggak punya. Soalnya apa? Bisa jadi barang gitu loh. Nah, mengatur uang ini penting sekali daripada mencari uang. Karena apa? Karena kalau kita pintar ngatur uang dengan uang yang ada, ini saya contohkan diri saya sendiri ya. Di masa kecil itu dengan kondisi yang semepet itu sih. Walaupun saya enggak pernah minta-minta gitu loh. Kondisinya itu enggak sampai minta-minta. Kenapa ya? Kita harus belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Tapi bukan berarti pasrah loh ya. Mencukupkan diri dengan apa yang ada, tapi harus berusaha gitu. Makanya kenapa kita harus pinter ngatur uang. Jadi kita cari uang, kita pinter ngatur uang. Kita cari uang, kita pinter ngatur uang. Itu harus terus dilakukan. Kenapa ya? Supaya kestabilan keuangan kita itu baik. Soalnya gini teman-teman ya, di bisnis ini kalau boleh dibilang kalau sudah nemu jalannya, sudah cocok, sudah running, cepet nggak dapat uangnya. Oh, banter Vina. Cepet, berarti uangnya banyak dapat. Nah, masalahnya kadang kita bisa enggak nututi loh cara ngatur uangnya. Loh kenapa? Sak minggu terima komisi belum dapat lagi. Betul loh? Apalagi teman kita yang Regnaldo itu mana Regnaldo? Ya, Lindang cuman benak-benak rambut itu pewaris tahta dia. Nah, iya enggak pernah soro deh tahu aku. Ya itu kan ibarat katakan belum habis dapat lagi. Kalau kita nggak pinter ngatur uang, habis nggak uangnya? Fani Jembantri. Habis. Ya, jadi itu teman-teman ya. Jadi itu penting banget. Mengapa kalau saya bilang itu ngatur uang itu? Karena kalau kerja nggak ada uangnya males loh.
Kalau kita habis kerja gini ya, terus uangnya soalnya habis. Padahal habis salahnya siapa? Salahnya dewek. Ya toh, dia beli-beli barangnya dewek. Terus saya kayak merasa kerjaan ini kok gak ada hasil sih. Salah Shopee. Kok nggak ada hasilnya toh? Nah akhirnya jadi kita males, kurang apa ya? Kurang semangat. Tapi kalau kita pinter ngatur uang, kita bisa investasikan, kita bisa bikin sesuatu jadi lebih berkembang lagi. Uang itu akan ngumpul dan sampai hari ini kita akan terus tetap bisa aktif untuk bekerja. Kita ketika berjalan di bisnis ini kita nggak ada penolakan, kita nggak ada situasi nggak enak, kita akan tetap terus apa ya, tetap semangat gitu loh. Kenapa ya? Soalnya kita udah lihat hasilnya gitu. Kita udah lihat hasilnya ya. Sampai hari ini saya udah 14 tahun ya. Saya 14 tahun kerja di sini. Jadi buat saya pribadi itu nggak ada males tuh. Nggak pernah sekalipun saya merasa kayak saya males, kayak males prospek, males ketemu orang apa, nggak ada. Sama sekali nggak ada. Ditolak orang tuh kayak muka ya wis setengah baja ya. Jadi wis nggak ada ceritanya kayak, aduh aku ditolak rek, aduh aku kok nggak seenak si A, kok nggak seenak si B gitu, nggak pernah. Ya kenapa ya? Karena soalnya saya sudah melihat hasilnya gitu. Saya sudah bisa simpen hasilnya dan sudah bisa beli aset, beli apa sehingga saya nggak ada ceritanya males kayak gitu. Oke. Jadi ini 4 prinsip kerja yang saya pakai selama ini, mungkin bisa teman-teman terapkan kalau cocok. Nah, untuk perjalanan saya di Prudential atau mungkin ada pertanyaan yang lain seputar saya bekerja di Prudential, boleh. Jadi ini sudah slide terakhirnya soalnya. Ya. Oh iya. Bagaimana Asyang mengatur manajemen keuangannya selama ini? Oke. Kalau saya ngatur keuangan gini, saya selalu punya rekening tanpa ATM atau rekening rahasia lah anggapannya ya. Jadi ketika saya terima income gitu dari, kan saya ada beberapa pekerjaan gitu ya. Saya terima income itu, uang itu pasti tiap tanggal 1 sampai 2 itu saya akan bayar semua. Semua apa yang harus saya bayar. Saya bayar kartu kredit apa segala. Walaupun belum jatuh tempo. Jadi saya tidak biasakan gini loh, kita utang kartu kredit itu bukan kita tidak punya uang. Ya, kita utang kartu kredit itu kita itu bisa bayar. Cuman kenapa kok kita pakai kartu kredit dapat miles? Itu menurut saya. Ya. Jadi bukan karena saya mundurin karena saya mau bayarnya mundur karena tidak punya uang, bukan. Jadi tiap tanggal 1 sama tanggal 2 itu kan tiap akhir bulan pasti ada keluar tagihan toh, entah pertengahan atau akhir. Nah itu saya bayar tanggal 1 tanggal 2 itu saya bayar, termasuk admin kantor apa segala macam. Pokoknya saya bayar selesai. Setelah itu saya akan memindahkan itu ke rekening yang saya bilang rekening rahasia itu, di mana rekening itu bukan bank umum. Yang maksudnya itu bank umum itu kayak BCA atau yang muda. Ada, ya saya taruh di, enggak sebut merek enggak apa-apa ya. Ya enggak apa-apa. Ya saya taruhnya di Sinarmas. Ya, saya taruh di Sinarmas, saya kumpulin di situ. Nah, setiap kali itu sudah kumpul, nanti saya pindahkan lagi ke deposito di mana itu lebih masuk lagi, di mana saya yang akan lebih sulit lagi untuk ngambil. Ya. Jadi saya prediksikan kurang lebih saya sebulan ini butuhnya berapa. Ya saya taruh dananya di situ, di rekening berputarnya itu ya seputar itu. Toh minggu depan kan dapat lagi. Betul kan? Kalau kita kerja, kalau zaman dulu sebulan ya saya baru dapat ya. Sebulan 2 kali ya. Kalau sekarang kan seminggu sekali kita pasti dapat. Jadi nanti dapat lagi, nanti dapat lagi. Ya terus saya dikumpulin gitu. Itu caranya saya pindahin di rekening yang nggak punya ATM itu. Nah, nanti rekening itu buat apa? Waktu saya pengen beli rumah, pengen beli aset apa gitu ya. Saya sih berusaha untuk nggak utang. Kenapa? Karena utang itu bunganya lumayan ya. Jadi kalau memang itu tidak urgent, saya tidak akan utang. Kalau memang itu urgent ya nggak usah ngomong ya. Jadi kalau saya beli beberapa aset, kalau bisa saya lunasi, saya langsung lunasi kayak gitu. Jadi ya itu ya saya ambil dari mana? Dari dana yang sudah saya kumpulkan di dana di tabungan rahasia itu. Ya itu sih, caranya. Saya pisahkan. Pokoknya saya selalu pisahkan kayak gitu. Ya, thank you.
Sebenarnya MC ini sudah menyiapkan pertanyaan loh, karena katanya ini sesi tanya jawab, tapi ternyata speakernya mandiri. Ya, Marta mana? Oh, Kok Asyang? Ya. Bener ya? Ya, Ah, ini kayak lagunya. Ah, ya. Kok serius? Wah, wah, pas banget. Aku- Wah, supportnya luar biasa teman-teman. Thank you, Paul. Enggak, kebetulan pas award night aku pakai baju yang keleknya bolong. Ya kalau mau datang nggak apa-apa. Kembali. Kok Asyang? ya. Kok Asyang? Kok aku gila satu-satunya speaker yang bener-bener ya. Jadi satu-satunya lo malu dia. Satu-satunya speaker yang bener-bener kehidupannya itu gokil banget. Dan akhirnya aku kayak mikir gini, di era sekarang itu sekarang ya, kalau kemarin tuh kan aku pernah meeting. Masih maaf ya Jensi ya, kemarin kan soal perwakilan Jensi. Jensi masih susah-susahnya Jensi, Iya. mending miskin daripada mereka hidup kayak gitu. Oke. Gitu ya. Jadi Ya. Asyang ini mah the best. Cocok Gedeng. banget jadi dan aku mau bertanya kok kan dari 2013 kan di Pro. Ya. Sampai sekarang katanya nggak pernah meleset Star Club. Ada. Tidak, tapi maksudnya ada melesetnya pernah. Wah, berarti aduh informasiku kurang ya. Tapi ada lah, kan Ada ya? ada ada melesetnya, ada pernah. Oh, udah 1-2 kali lah ya. Ya beberapa, ya ada 1, 2, 3. Nah, Koko pernah nggak Beberapa sih? kali lah. Ah. Enggak selalu kok. Koko dari sekolah yang sorry ya, kadang kan kita mikir, aduh, Eman ya dulu aku sekolahnya jelek, sekarang aku kerja bingung cara cari teman, cari link. Iya. Koko maaf tadi aku nggak ngikuti. Koko dari sekolah yang memang temennya oke atau kurang? Waktu TK kurang ya. Kurang. TK-nya di kampung. Maybe SD-nya juga di kampung. SMP SMP cukupan lah. cukup. SMA cukupan. Nah, kuliahnya itu cukup menentukan karena di Petra. Oh, jadi itu orang tua tetap support sekolahnya bagus. Karena saya kepingin di situ. Koko yang bayar sendiri? Enggak, karena kan yang tadi aku cerita mama yang bayar uang pangkal. Iya. Ya santai. Iya. Ya ampun. Dia dengerin lainnya. Enggak. tanya Pak suami kirim materi. Oke. Nah, Koko kan udah lama di Pro ini, bingung market nggak tuh pertama, dan cari marketnya gimana? Terus kedua, Koko tipe kalau kerja itu yang di Pro ini lebih bangun tim atau selling? Oke. Dan cara masuknya gimana kok? Boleh ya? Boleh. Thank you. Jadi 821 Oke, jadi kalau ditanya yang pertama, kalau bangun tim apa selling, saya selling. Saya lebih ke selling. Yang pertama itu, yang kedua, kalau ditanya sudah belasan tahun, terus gimana cara bangun market? Ya itu tadi, ini penting banget gitu. Jadi kita itu kan kalau kita yang namanya kita hidup ya, kita hidup dan kita berinteraksi, nggak mungkin teman kita itu sama. Tahun lalu, tahun ini, tahun depan pasti akan nambah. Betul ya? Karena kan kenapa? Karena kan kita selalu berinteraksi dengan orang yang baru. Ya contoh aja gampangannya di kantor ini. Di 2020 kalau nggak salah waktu aku ngisi di 2021 kalau nggak salah waktu aku ngisi di kantor ini, ya ada orang-orang baru yang sekarang ini saya bisa lihat gitu. Nah, otomatis itu kan menandakan bahwa pergerakan itu ada. Kita akan selalu ketemu sama orang baru kayak gitu. Nah, kalau kita selalu ketemu orang baru itu, ya itu adalah tempat di mana kita bisa bangun network. Nah, dari situlah customer atau klien-klien itu akhirnya yang menjadi klien saya kayak gitu. Ya karena kan tiap saya kenal, misalkan saya kenal Fani gitu ya, terus dia nasabah saya. Fani kenal Lina. Nanti Fani ini
kalau kita kerja baik ya, kita kerja baik, Faninya cocok, Faninya juga oke sama pelayanannya, pasti dia kenalin ke Lina. Terus aja kayak gitu. Selalu ada ininya, selalu apa namanya? Selalu ada referensi kayak gitu. Berarti kok minta referensi? Enggak, saya enggak pernah minta, Oh, dikasih referensi. dikasih. Oh. Ya itulah makanya kenapa saya penting adalah satu, jadilah orang yang menyenangkan. Menyenangkan itu bukan badut loh ya. Badut. Iya, iya. Dulu saya berpikir begitu, kayak badut itu menyenangkan ya, soalnya selalu bikin happy orang, padahal di dalamnya belum tentu happy gitu. Cuman apa namanya? Jadi orang tuh yang menyenangkan tuh maksud saya yang tulus, baik sama orang itu sungguh-sungguh care kayak gitu ya. Itu kita pasti dapat referensi kok. Loh sampai hari ini boleh dibilang klien saya 2 tahun terakhir ini, kalau boleh dibilang 5 tahun lalu saya enggak kenal. Klien saya semua di 2 tahun terakhir ini, apa 3 tahun terakhir ini mungkin bukan teman sekolah saya, bukan teman kuliah saya, bukan. Semuanya dari jaringan baru, selalu punya pertemanan baru, referensi apa segala macam. Oke. Itu. Koko setiap hari aktivitasnya ngapain aja kok? Setiap hari aktivitasnya kerja sih, memang banyak kerja. Terus Full time di Pro? saya ada bisnis lain, tadi saya sudah. Oh iya, aduh sabar. Oke, saya enggak full time di Pro, Iya, iya, iya. tapi gini loh, full time sama enggak full time itu jangan disebut full time atau enggak full time. Iya, Sama aja kalau kita sebut full time tapi kita enggak bekerja di Pro. Iya benar. Ya, seringkali kalau tanya, kamu full time? Iya, aku enggak ada kerjaan lain selain Pro. Heeh. Hari-hari ngerjain Pro? Enggak. Enggak, iya benar. Ya toh, itu sama aja full time tapi enggak, ya itu makanya enggak full hard katanya ibunya. Ibu. Apa? Oh ya itu, kata mudahar. Kata Regnaldo itu pengangguran. Jadi apa namanya full time apa enggak full time itu tergantung dari orangnya masing-masing lah ya. Kalau saya bilang kamu full time enggak di Pro, saya full time bisa dibilang gitu karena hari-harinya saya juga ngerjain Pro gitu. Tapi apakah saya cuma kerjanya Pro toh? Enggak, memang saya ada kerjaan yang lain. Jadi saya enggak setiap hari itu saya kerjanya ya satu olahraga biasanya, terus kemudian kerja di kalau enggak Pro ya kerja di yang batik saya itu, terus kemudian biasanya kayak komunitas di gereja kayak gitu. Kenapa pilih selling? Kenapa pilih selling? Jadi gini, Thank you. kalau pilih selling karena saya sudah mencoba untuk apa namanya bangun tim, tapi saya belum menemukan titiknya, titik di mana saya bisa berhasil untuk bangun tim kayak gitu. Jadi tapi saya juga enggak mau ketika itu gagal gitu. Saya bangun tim ini sudah berusaha ya, sudah berusaha sampai nemenin canvassing sampai ke Madura, ke Malang apa segala macam gitu. Ya tapi enggak jalan gitu ya. Nah, tapi di titik itu enggak menjadi alasan saya untuk saya out dari Pro gitu. Jadi saya merasa kalau enggak jalan di sini, loh Pro ini loh ngasih jalan tuh banyak. Betul enggak? Karena apa? Kita bisa bangun tim, tapi kita juga bisa selling. Betul toh? Hari ini semua leader yang bangun tim masih selling nggak? Masih. Kenapa kok masih selling? Bablas. Kenapa kok masih selling? Ya soalnya Pro itu kasih pintu juga banyak untuk kita bisa dapat income. Jangan karena kita nanti gagal bangun tim terus kita punya alasan aku gak cocok deh Pro, ya apa ini aku rekrut gagal terus. Ya sudah, kalau kamu rekrut gagal terus ada pilihan kok kamu selling gitu loh. Kamu sambil selling nanti ya bisa rekrut lagi. Selama AJI-nya nggak mati, selama lisensi kita masih ada, ya kita masih bisa bangun karir di Pro, mau jalurmu selling atau maupun jalurmu bangun tim. Kayak gitu sih. Jadi itu yang menyebabkan kenapa kok saya lebih ke selling. Jadi sudah nyoba, tapi belum nemu titiknya ya wis. Akhirnya aku mengerjakan apa yang ada di depan mata yang bisa aku kerjakan yaitu selling kayak gitu. Ya, thank you. Halo, ya, Ya. tanya ya kok, Ya. temannya Marta kok. Oke. Jadi Nomor handphone. iya, nomor HP-nya Marta tapi ya kok ya, bukan aku kok. Tadi sebenarnya pertanyaannya nyambung dari punyanya Marta. Ya. Sebenarnya tadi tertarik dengan kata-kata Ko Asyang itu yang kerja keras dulu baru kerja cerdas gitu Ya. kan ya Ko ya. Terus 2013 baru join Pro. Ya. Itu umur berapa kok? Sorry, 2013 berarti. Sebenarnya saya kenal Pro itu 2011.
Oke, 2011 kenal Pru, terus kemudian tapi saya nggak jalanin ya. Akhirnya 2013 itu saya jalanin karena usaha foto yang saya bangun bangkrut. Jadi saya sebelumnya itu sudah bikin usaha. Lulus kuliah saya bikin usaha foto, kemudian bangkrut pas usaha foto itu. Jadi itu yang akhirnya menyebabkan saya milih Pru. Kenapa kok milih Pru? Ya, pertanyaannya apa, sorry? salah bukan itu Oh ya, loh. apa? Belum selesai. Oh pertanyaan. ya udah, lanjutin. Sorry kebablasan. Gak apa-apa. Eh. Tapi berarti 2013 itu masih kuliah ya gue ya? Atau sudah selesai? Enggak, lulus. Oh, Kan sudah saya lulus. 2007. Oh. Oh oke, enggak. Soalnya masih kelihatan muda. Oh, Celinda kok yang bilang tua, bukan aku ya. iya. Pertanyaannya tadi nyambung dari Marta adalah kan fresh graduate ya kok ya. Iya. Fresh graduate terus sudah kerja ABCD terus kemudian memilih di Pro. Nah saat Koko ini fresh graduate dan memilih Pro, Iya. kendalanya sekarang para Gen Z itu selalu memikirkan aku gak punya market. Oke. Aku bingung marketku di mana. Ya. Marketku ini nggak bisa nek tak jualin itu nggak bisa. Jadi pertanyaannya adalah yang pertama marketnya Koko waktu itu apa? Yang kedua apa yang Koko lakukan di usia fresh graduate itu saat Koko memulai bisnis Pro? Oke. Kalau waktu 2013 saya sudah nggak fresh graduate ya. Soalnya wis 5 tahun. 5 tahun lulus sudah nggak fresh. Oke, itu yang pertama ya. Jadi saya nggak fresh. Cuman kalau ditanya kendalanya apa? Jadi mungkin gini kalau saya bilang karena ini gen apa tadi? Gen Z ya. Iya, Gen Z. Oke, saya enggak tahu juga pemikiran bagaimana Gen Z. Cuman mungkin karena terbiasa dengan yang namanya kerja cerdas sehingga ketika ketemu orang maunya itu langsung bisa prospek. Betul ya. Jadi kalau sudah ketemu orang terus enggak menemukan apa namanya chemistry-nya, terus kemudian enggak bisa langsung prospek, dia merasa itu akan jadi sulit dan bukan marketnya. Loh, masalahnya marketnya asuransi itu siapa? Ayo, manusia. Manusia ada di mana? Di mana-mana. Berarti sebenarnya mereka punya market enggak? Punya. Ya, yang bilang enggak punya market siapa? Ya dia sendiri. Itu jangan emosi walaupun enggak Gen Z. Jadi itu ya. Jadi kenapa kok akhirnya merasa enggak punya market? Ya karena lihat orang bukan market yang menentukan dia sendiri. Loh, padahal orang itu kan belum tentu bukan marketnya. Kenapa kok kita bisa ngomong dia bukan marketnya? Bisa jadi fact findingnya yang kurang. Bisa jadi karena kita enggak kenal. Makanya kenapa saya bilang di sini adalah berkenalan, ngobrol, kemudian berteman apa segala macam. Dengan berjalan itu kan kita bisa fact finding, kita bisa apa ya? Orang itu kan pasti tahu lama-lama kita kerjanya apa. Dari situ kan nanti ya nyerempet-nyerempet dikit ngomongin tentang insurance bisa kok masuk. Ya selama ini sampai hari ini ya itu yang terjadi. Misalkan saya di komunitas lari, saya waktu itu lari ya. Saya juga enggak, semua teman lari saya itu kan banyak, terus saya jualin semuanya asuransi ya enggak. Saya pasti jadi bahan omongan kalau kayak gitu. Jadi ada beberapa teman saya yang tahu saya jualan insurance. Dia enggak kontak lainnya loh, padahal saya sama orang ini enggak terlalu akrab. Tapi kita pernah ngobrol sekali itu cukup dalam ngobrol gitu ya. Terus kemudian dia tahu-tahu DM loh, bahkan dia enggak punya nomor WA aku. Jadi dia tuh DM di Instagram gitu, dia ngomong Kak, aku tanya dong kalau asuransi buat papaku berapa kayak gitu. Papanya itu umur 70 lebih, 70 hampir mau 75. Terus dia mau buka polis. Loh nilainya gede loh. Preminya gede. Dari itu kan kita lihat bahwa hubungan yang sebentar, tapi kalau kita sudah bisa klik ya, ya premi segitu itu orang ya juga bisa percaya. Marta gitu loh. dengerin Marta. Oke, jadi seperti itu. Jadi gimana kita berinteraksi sama orang tuh penting daripada kita menentukan orang ini marketku bukan daripada benda-bendi kayak gitu. Wis koncoan aja, wis kamu berteman aja, ndak usah pakai pilih-pilih. Gak, aku lagi sanjuali DE, aku mendingan ndak koncoan, aku ndak mau buang waktu kumpul ambek ini, buang waktu ini, waktuku sangat berharga. Sekarang ada pertanyaan nih, seberharga apa waktunya? Ya tahu, jangan-jangan waktunya ya biasa-biasa aja gitu. Jadi ya berteman aja gitu. Jangan pakai kayak ini bukan marketku, ini bukan apa. Yang menentukan bukan kita gitu loh. Ini marketnya kita atau bukan. Tapi kalau orang enggak punya duit, ya memang dia enggak bisa beli insurance.
ya udah kalau di titik itu ya sudah nggak bisa ngomong gitu loh, ya direkrut aja mungkin. Berarti poinnya adalah tetap menghargai prosesnya ya, Ko ya. Oh selalu. Oke, Mm-mm. berarti Dan, kerja cerdas itu sebenarnya maksudnya untuk bisa kerja cerdas itu memang harus kerja keras dulu, hargai prosesnya, dan Iya. itu tadi bangun koneksinya itu ya, Ko. Iya, kalau Oke. kan buat saya kerja keras itu juga bangun koneksi loh. Bangun koneksi itu kan enggak semua orang gampang ya berkoneksi sama orang lain ya, terutama yang mungkin tipikalnya introvert gitu ya. Itu kan perjuangan. Itu kan termasuk kerja keras gitu kan. Nah, tapi dengan kita terus berlaku seperti itu, lama-lama kita tahu kok celahnya, fact findingnya begini, fact findingnya bisa begini, kita bisa tanya di area sini, tanya area sini. Tapi kalau kita cuma niru dari apa kata orang yang sudah pernah ngelewatin, ya belum tentu orang yang kita ajak omong itu jawabannya persis sama ceritanya si orang yang sharing gitu loh. Bisa jadi pas di lapangan, nanti kamu kan pasti tanya gini, nanti jawabannya gini. Pas di lapangan ternyata, loh jawabannya kok lain ya, mateng. Kita sudah ngafal apa yang diomongkan yang sebelumnya. Makanya supaya kita bisa jawab, bisa apa, ya itu biasakan dulu. Nanti lama-lama kita bisa. Pertanyaan terakhir ya, Ko. Iya. Ada nggak satu mungkin nasabah yang lama banget jalin hubungannya sampai akhirnya closing? Dan itu berapa lama? Sebentar. Kemarin saya baru closing itu 3 tahun. Wow. 3 tahun. Jadi dari dia sekedar cuman Itu tanya, lama. dari sekedar dia cuman tanya, kok ini asuransi ini gini-gini, dia buka merek lain ya, maksudnya dia sudah punya. Terus dia ngomong, aku kapan-kapan tanya kamu ya. Ya, aku bilang gitu. Nanti tanya aja. Terus aku follow up. Ayo kapan? Aku ini apa namanya? Aku baca-baca polismu yang merek itu gitu kan ya, supaya ndak harus ganti gitu loh. Aku baca kalau api ya sudah ndak usah ganti. Oh iya nanti terus gitu sampai 3 tahun. Tapi pas dia buka tempat usaha, pas buka apa, ya tetap saya kirimi kayak ucapan selamat apa segala macam, dijalin hubungan terus kayak gitu. Pas saya ke Jakarta, dianya juga pas ke Jakarta, yuk ketemu, tanpa ada indikasi sekalipun kayak aku ketemu ini, pokoknya aku harus bisa masuk lagi. Aku ketemu ini, pokoknya aku harus bisa ngitung no dia proposal. Enggak sama sekali. Berteman sampai di satu titik, dia yang ngomong, kayak aku bener-bener butuh ketemu untuk kita ngobrol asuransi. Gitu. Itu pun habis itu ketemunya ya agak mundur gitu. Dan baru closing hari Minggu ya. Kemarin hari Minggu kemarin tuh closing. Itu satu keluarga. Marta jangan sampai 3 tahun ya. Ya. Oke. Ada lagi ya. Oh jarang nanya. Jarang Cukup. nanya. Ini karena memang tunggu-tunggu mau tanya sama Asyang ya. Oh ya apa gue? Enggak gini, selama ini kan aku lihat di Instagramnya Asyang story itu kan banyak tentang bahas batik. Oke. Itu yang pertama di Jalano dulu batik dulu apa insurance dulu? Nah, ini pertanyaan iya, pertama. ya. Oh, oke ya, aku iya ya. Kurang lebih 25 pertanyaan. Oh. Terus yang pertanyaan kedua itu apakah customer yang didapat dari batik ini, yang beli batik ini, apa ada yang sebagian juga ditarik untuk ngambil insurance? Oke. Di closing di insurance. Oke. Terus bagi waktu ini antara di batik sama di insurance gimana? Karena tak lihat kan Asyang cukup aktif juga di batiknya. Iya. Ya, sangat aktif tak lihat juga ya. Maksudnya bagi waktu ini gimana? Apa pagi ngurusi batik dulu sampai jam berapa lalu pindah ke insurance atau kerja insurance dari tempatnya batik? Kan bisa toh? Iya. Itu ya apa? Itu aja. Oke. Ya. Yang pertama adalah kerja asuransi dulu. Makanya kenapa saya bilang itu adalah reward dari saya kerja di Prudent. Karena saya buka batik itu 2016. Ya, 2016. Sedangkan saya kerja di insurance itu 2013. Ya. Jadi dari ya ini tabungan itulah yang akhirnya bisa saya bikin sebuah bisnis. Itu yang pertama. Jawabannya berarti asuransi dulu kemudian batik. Yang kedua bagaimana bagi customer ya. Ya. Saya enggak pernah customer batik saya enggak pernah tawarin insurance. Tapi apakah mereka tahu saya jualan insurance? Ada yang tahu, ada yang tidak.
Kenapa kok gitu? Karena customer batik saya kan rata-rata middle up. Jadi sehingga apa namanya, saya nggak mau kayak mencampur adukkan pekerjaan karena itu bisa mengancam, ya seperti teman-teman tahu bahwa agen asuransi belum dianggap sebegitu oke-nya. Ya, sebelum sebegitu bergengsinya ya. Belum. Kalau misalkan itu sudah seperti bergengsi sekali, mungkin itu jauh lebih enak buat kita. Tapi saya nggak mau nawarin mereka untuk kayak beli polis. Kenapa? Karena kayak begitu itu dicampur aduk, itu akan mengancam saya punya bisnis di batik kayak gitu. Dan orang-orang tipikal klien saya itu kalau sudah kecewa satu kali, panjang urusannya wis. Karena circle-nya mereka itu ya wis itu aja gitu loh. Customer saya ya ini itu ada customerku itu CFV. Itu salah satu customer. Jadi circle-nya ya udah itu aja gitu. Jadi kalau kita satu kali rusak itu panjang urusannya. Jadi makanya saya enggak pernah apa namanya mencampur. Tapi apakah customer asuransi saya beli batik? Ya, jawaban. Jadi customer asuransi saya juga membeli batik-batiknya dan it's okay gitu karena mereka dari awal juga sudah tahu kayak gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana bagi waktu? Saya belajar banyak ya, bisnis di Prudent ini adalah bekerja dimanapun dan kapanpun. Itu poin penting buat saya karena saya dulu kerja ikut orang. Kerja dari jam 8 sampai jam 5 ya, jam 9 sampai jam 5, pokoknya kerja ikut orang dan tidak bisa kemana-mana. Begitu saya kerja batik, saya cepat-cepat untuk bisa mendelegasikan bisnis ini gitu. Jadi ketika ini kalau dari awal cepat-cepat delegasi, ya enggak mungkin. Mana ada kerjaan awal-awal kita langsung delegasi. Saya kerja, saya kasih waktu, kemudian saya langsung cari pegawai, cari admin, saya ajarin, saya delegasikan cepat-cepat. Kenapa? Karena begitu saya delegasikan, mereka bisa, saya bisa bagi waktu lagi gitu loh. Tapi pas awal-awal saya ngerjakan memang ya masih apa ya, Prudential ada tinggal sedikit gitu. Tapi tetap saya kerjakan. Tapi saya bagi waktu, kemudian saya percepat untuk delegasi sehingga setelah itu saya tidak perlu ada di toko lagi. Jadi kan ada toko ada 2 di Jakarta sama Surabaya. Saya bukan nggak pernah ya, saya nggak selalu ada di toko. Kecuali customer itu kenal saya atau dulunya saya yang handle terus minta ketemu saya. Baru saya muncul. Kalau enggak, saya enggak muncul kayak gitu. Biar customer itu taunya ya admin saya. Itu sih. Jadi kalau ditanya bagi waktunya apa, ini apa kerja pro dulu, apa antara batik dulu, saya first thing first ya. Jadi kayak saya memprioritaskan apa yang urgensi, apa yang penting. Ada kalanya saya sehari full atau seminggu full bahkan nggak pegang batik ada. Contohnya waktu tahun konversi tahun lalu. Itu tahun dimana saya full ngurusin konversi. Karena kan nasabah penting ya untuk bisa pindah sebelum dia klaim. Kalau begitu dia klaim kan dia nggak bisa konversi hanya karena kita telat kasih tahu. Kita mundurin dia, kita telat kasih tahu terus dia nggak bisa konversi. Jadi saya full kerjain konversi, saya tinggal batiknya. Kayak gitu. Tapi kan batiknya running. Tiap kita ada grup, ya adminnya kan ngelaporin, Pak, laku ini, laku Jakarta, laku Surabaya, laku gitu. Jadi ya, sudah jalan sendiri. Jadi saya kalau bagi waktu ya first thing first, enggak ada tak target 4 jam kerja ini, 4 jam kerja ini, enggak. Kalau memang dibutuhkan full harus di Prudent, ya saya akan full. Terutama ngurusi klien pas sakit atau apa segala macam. Tapi pas kalau di Prudent ada slow-nya atau apa gitu, saya bisa ngurusin batik. Atau misalkan saya harus ke pengrajin saya harus ketemu pengrajin saya apa segala macam, ya saya akan keluar kota untuk ngurusi pengrajin saya. Tapi di situ kan kerjaan pro kan sekali lagi bisa dikerjakan di mana saja dan kapan saja. Ya itu yang enak lah. Ya, sekarang pertanyaan keempat. Oke. Yuk, ada 15. Enggak, mau tanya aja. Sekarang tak lihat kan tadi banyak masuk di komunitas baru, Asyang. Maksudnya Iya. kan dari komunitas tadi yang poinnya yang mana sih? Singkat Ya, networking. Networking. Ya. Kalau ketemu orang baru, misalnya kan baru ketemu di komunitas, kumpul, terus tanya kan pasti tanya, oh bisnis apa? Nah, Asyang kalau tanyain ngomongnya apa? Asuransi Prudent sama batik. Oh, langsung jawabnya 2. Iya. Saya enggak pernah takut ini.
Apa kok tanya gitu kenapa? Tak tanya. Enggak ya tanya. Maksudnya aku Ah. tanya. Enggak. Mau tahu aja. Ya. Tapi punya bayangan nggak kenapa kok jawab 2, kenapa kok jawab 1? Ya apa? Maksudnya apa penjelasannya? Oh enggak, maksudnya ada enggak pertanyaan? Enggak ada. Maksudnya Hmm. kenapa kok nggak jawab 1? Baik kan perlu batik. Ya. Yang 2 kadang orang kan malah bingung kalau jawab 2 gitu. Oke. Jadi saya berusaha, ini menurut saya ya, tapi sekali lagi ikutin leader-leader teman-teman ya. Saya berusaha mematakan bahwa kayak kalau kerja bro enggak boleh kerja lainnya, itu buat saya enggak seperti itu kayak gitu. Kenapa? Karena saya enggak pernah mau menutup pintunya Tuhan kasih berkat ya. Gitu. Jadi Tuhan bisa kasih berkat dari banyak jalan. Salah satunya bisa pro, salah satunya bisa pekerjaan saya yang itu, yang Atara Batik. Kenapa saya ngomong 2 juga? Ya karena itu memang saya yang kerjakan. Saya enggak mau bilang prudential, terus jelala tahu saya punya Atara Batik. Loh itu kan namanya saya sedang malu dengan bisnis saya yang itu. Saya enggak mau ngomong. Lah kalau saya malu, siapa yang akan menghargai? Betul ya? Kalau saya malu sama bisnis saya, siapa yang akan menghargai bisnis itu gitu? Ya saya dengan pride ngomong Prudent sama Atara Batik. Tapi Prudent pertama. Kenapa? Ya karena bisnis itu yang membuat hidup saya berubah. Karena bisnis itu yang membuat saya punya Atara Batik juga gitu. Jadi dari situ saya pasti sebutkan Prudential dulu sama Atara Batik. Tapi nasabah saya enggak perlu khawatir gitu. Makanya kenapa nasabah saya juga tahu semua kok saya jual Atara. Ya seperti yang tahu di Instagram kan saya enggak pernah nutup-nutupi gitu ya. Ya tapi nasabah saya sampai hari ini juga kalau ngasih tahu temannya atau apa, oh beliau di agentku sampai hari ini tetap seperti itu. Karena apa ya? Karena kredibilitas saya bekerja, saya usahakan semaksimal mungkin untuk di insurance kayak gitu. Oke. Thank you. Ya. Thank you. Ada lagi? Enggak, Rex enggak tanya. Dia pasti tinggal telepon aku. Udah ya? Thank you. Ya, luar biasa. Puas ya Rex ya, puas ya. Dikasih jalan loh, Sian. Kasih jalan. Kasih jalan. Ya, ada satu pertanyaan lagi, Siang. Ya. Oh, iya. Itu udah kuncinya kalau mau bangun tim. Boleh maju ke depan, Marta. Kemeng. Kayaknya yang ditanyakan Marta dari tadi itu screening fact finding ya, bibit bebet Bob. Iya, sadar kok. Iya. Satu sertifikat penghargaan, satu nih. Oh, Kristen. Coba maju tak, kita lihat tak kalau bersanding sesuai enggak. Hah? Enggak, guys. Masa Indomie. Iya. Ya nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi ya, saling follow-follow dulu di IG-nya. Ya boleh ya. Siang mau tanya, kalau misalkan tadi kan kamu bilang dari kayak bangun komunitas yang banyak, Ya. teman yang banyak. Terus itu masuk itu loh, yang cara fact finding itu kamu ya apa? Kan masuk kan pelan pasti ada nyerempet. Nah itu ngomongnya itu loh, contoh realnya kayak apa? Mungkin buat agen-agen biar tahu ya. Kadang kan kalau diomongi ya pokoknya pelan-pelan kan gak ada bayangan. Aku pelan-pelan kok ya opo gitu. Oke. Terus yang kedua, nah dari tahun 2013 sampai 2025 kan pasti ada yang reselling tuh nasabahnya kan. Nah itu proses masuk untuk reselling itu ya apa? Ngomongi, bukan prosesnya ya, ngomongi. Jadi contoh kalimat. Oke. Ya terima kasih. Kalau kita yang pertama tadi proses untuk fact finding ya di Ya. komunitas baru. Ya,
karena kita kalau di komunitas baru kan kita pasti kenalan. Habis kenalan kan kita ngobrol-ngobrol segala macem. Nah, kadang yang out, kadang pergi-pergi apa segala macem. Nah, di saat-saat itu. Itu rame-rame apa langsung dijajaki private satu-satu gitu Enggak. apa ya apa? Jadi kalau habis rame-rame nanti kan kita pasti punya nomor handphone atau Instagram kayak gitu kan. Bahkan kadang di rame-rame itu kita bisa gini, kalau bisa kita kalau memungkinkan ya kita bisa ngelit bawa topik pembicaraan. Jadi salah satunya contohnya misalkan kayak ini saya misalkan aja ya kasusnya ramenya Sancai. Kok gayung lobe tontonanmu? Sancai itu loh, Sancai yang kena ya barbecue ya. Nah, ya itu kan habis sakit. Terus kan kita punya ya gini, kalau kita bawa cerita itu enggak tentu kita yang alami ya. Enggak tentu itu nasabah kita. Makanya kalau ada teman-teman sesama agent yang lagi cerita tentang klaim, nguping, coba dengerin ceritanya gitu ya. Postingan itu klaim ini, sakit ini loh, bisa berbicara memang pergi ke orang-orang, tapi ketika kita yang bercerita dengan intonasinya itu pasti juga berbeda. Itu jauh akan lebih mengena menurut saya ya. Contoh. Nah, ketika contoh, kemarin nasabahku itu ada 2 yang baru masuk rumah sakit kena pneumonia yang mirip kayak ya barbecue itu. Tapi dia anak-anak. Jadi tinggal ngomong aja kayak, kemarin loh aku mari ngurusi gini, like mereka punya anak-anak. Anak-anakmu hati-hati loh. Hati-hati kalau masuk di sekolah. Sekarang lagi musim apa ya? Musim pneumonia itu. Tinggal ngomong kayak kemarin, nah ini kasusku dewek ya karena ya aku tinggal ngomong, lah kemarin tuh aku baru ngurusin nasabahku kena pneumonia, habis CC-nya kena, nggak lama adiknya kena. Sama-sama masuk di mitra keluarga. Habisnya yang CC-nya itu 39. Habisnya yang adiknya 37. Nilainya gede, tapi ya untungnya punya asuransi. Kayak gitu. Sudah sampai level situ aja. Mereka kan pasti yang ngomong, oh ya. Misalkan mereka ngomong kayak, oh ya hati-hati. Dan biasanya kalau mereka punya asuransi mereka yang ngomong, iya selamat aku ya untung anak-anak wis punya. Nah kalau mereka enggak ngomong, ya toh, mereka ngomong, oh iya kayak gitu. Iya anak-anakmu mbok lengkapi ta asuransi ini. Ya simpel aja kayak gitu. Kalau mereka ngomong, oh belum, oh nanti itu tahu ya berarti arahnya apa? Arahnya dia lah nggak mau diajak omong lebih lanjut. Bu, diterus no. Jangan kau, oh tak hitung no, wis, enggak apa-apa, ayo wis, enggak apa-apa lah, enggak beli, enggak apa-apa, tak hitung no, pokoknya tak hitung no sih, bu ya, jangan, soalnya itu tandanya dia sudah wis, oh ya wis, sampai situ aja, itu loh. Nah nanti kapan gitu, ya ngomong lagi, selalu nemu celah, gitu loh. Kalau enggak bilangnya tentang, kalau saya tentang asuransi jiwa contohnya ya, ke reselling ke nasabah yang sudah punya kesehatan. Dia kan tanya, kerjaan ya apa saiki gitu. Oh rame. Mas yo nggak rame jawaban rame ya guys. Mas yo prudent waktu kalian nggak rame jawaban rame. Aku ngomong oh rame. Loh apa yang rame? Maksudnya kok iso rame wong kondisi perekonomian gini. Oh rame. Hari-hari ini banyak orang ngambilnya asuransi jiwa. Loh kenapa? Soalnya bayarnya murah, dapatnya gede. Wis, sesimpel itu aja. Gitu loh. Lah kalau nasabah ini nasabah saya, ya saya pasti tahu kan dia belum punya asuransi jiwa. Ya kita masuk baruan kayak gitu loh. Kamu ya suaya ya Pak, anak-anakmu loh wis umur wis segini. Lah ada apa-apa, kamu traveling apa-apa wis. Ya wis kita apa ya? Ya kalau kita sudah mengenal dia kan kita tahu kebutuhannya, kita tahu kebiasaannya. Ya kita masuk lewat sana-sana aja. Ya kayak gitu sih. Jadi kalau dia mau sampai trik khusus atau apa ya enggak ada. Dengan kita ketemu mereka, dengan kita berhubungan, dengan sendirinya fact finding itu jalan. Gitu loh. Tapi kalau kita ketemu untuk aku tak fact finding, malah gak ketemu biasanya. Iya, terima kasih. Jadi ya kita temenan kayak biasa. Kalau ada kesempatan ya kasih remah-remah roti gitu ya. Iya. Kalau diambil ya syukur-syukur, kalau enggak ya sudah nanti lain kesempatan kalau ada kesempatan lagi. Iya betul, karena Ya. kan kita enggak bisa target ya. Ya. Nggak bisa target. Makanya kenapa kalau kita mau capek sesuatu jangan kejar last minute, jangan kejar akhir tahun. Ya nanti kelihatan banget kalau kita lagi butuh API sama nasabah kita. Ya, oh silakan pakai mic.
Tadi kan kamu jelas reselling dari nasabah sing kesehatan ke jiwa. Iya. Kalau misalnya nasabah ini sudah punya jiwa, Mm-mm. terus kamu resellingnya ngomong apa untuk dia nambah? Oke. Maksudnya sudah punya jiwa atau jiwa dan sakit kritis gitu ya. Mm-mm. Tapi kamu mau reselling lagi untuk keduanya itu. Kalau nasabah kita dikit, kita akan punya poin, ya wis orang itu terus di reselling. Ya toh, nggak bisa digali sampai. Makanya nasabah jangan dikit-dikit. Jadi kalau orang itu sudah punya asuransi jiwa, asuransi kondisi kritis, asuransi kesehatan, kita datang lagi, ayo kamu mesti nambah asuransi jiwa gini. Ya, jangan dulu ya. Kan kita punya nasabah, punya luas ya. Jadi ya tanyai aja yang lain gitu loh. Yang kondisinya mereka belum punya asuransi jiwa atau asuransi kondisi kritis. Gitu sih. Maksudku tuh misalnya sudah lama, Mm-mm. terus maksudnya dia itu harusnya targetnya dia itu belum nyampe. Tapi untuk follow up lagi itu gimana? Jadi dia ini ceritanya sudah punya target pingin UP berapa gitu. Ya, sudah ada, tapi kan sudah punya. Terus mau follow up lagi nih kok ya barusan, terus ya apa follow up-nya gitu. Oh ya tinggal di reminder lagi aja tuh. Berarti kalau kamu ingat bener nilainya dia pengennya berapa ya tinggal di reminder. Wes siap ta? Ini loh kan Koko kan punya target buat kehidupan anak-anak kan segini. Kemarin kan kita di angka segini, mumpung Koko sih sehat, mumpung Koko sih bisa ambil, mumpung kerjaannya Koko sih semuanya oke, settle, ambil lo lagi. Ya, kan kita enggak ada yang pernah tahu. Begitu Koko ada klaimnya kan langsung ke-record nih Prudent. Kan kita ngomong ini ceritanya dia sudah punya kesehatan tuh. Begitu klaim ke-record kan Koko belum tentu bisa menyelesaikan misi ini Koko untuk dapat target yang Koko kepingin. Ya gitu lah kalau nasabah nolak, ya sudah berarti misinya itu buat dia juga bukan misi sesungguhnya. Berarti ya buat dia belum tentu memang cuman ngomong. Tapi kalau dia sungguh-sungguh dia pasti akan memperhatikan. Kamu ngomong itu bahwa tujuannya itu adalah buat dia bukan buat kita dapat omset kayak gitu. Oke, thank you. Satu lagi Siang. Mau tanya, kan tadi lihat dari jalan hidupmu ya, itu kan dibilang rasanya itu orang itu mungkin kudu nangis, susah apa resepnya kok bisa selalu tersenyum dan kelihatan bahagia? Oke, nggak ada ya ceritanya hidup selalu senyum itu nggak ada. Namanya hidup ya pasti ada yang namanya nggak enak gitu loh. Jadi ketika kita nggak enak, kita susah, ya bukan ditampilkan tuh bukan hal yang tepat. Kecuali kita mau ngobrolnya sama teman kita sendiri yang deket. Tapi ditampilkan di publik, ditampilkan di mana-mana itu menurut saya nggak tepat gitu ya. Jadi kalau kita bisa tampil untuk kita bisa berbagi keceriaan ya, lebih baik kita memilih tampil berbagi keceriaan. Kalau kita tidak bisa menampilkan itu, kita lagi depresi berat ya jangan keluar gitu loh. Jadi kalau ditanya kok kamu selalu senyum pas zamannya kuliah atau apa, ya enggak juga gitu loh. Ya kondisinya ya sulit gitu. Makanya saya bilang teman-teman kuliah nggak banyak yang tahu. Tapi apakah semuanya nggak tahu? Enggak, beberapa teman dekat ya tahu saya punya kerjaan apa gitu loh. Jadi itu bagaimana kita bisa. Makanya saya bilang kalau kita dewasa kita bisa memanage itu untuk bisa ya terlihat baik di depan, itu bukan berarti kayak buruk di belakang, cuman kita bisa atur gitu loh. Kita bisa atur, kita bisa memanage itu sih. Jadi ya supaya apa? Supaya ketika kita bertemu dengan orang itu kalau kita lagi nggak enak hati atau apa itu, lo kerasa lo orang yang kita ajak omong itu pasti akan kerasa banget gitu loh. Jadi ya pinter-pinternya kita lah kayak gitu sih. Thank you. Tapi bukan berarti nggak pernah ngenes lo ya. Ya ngenes rek. Ya, karena durasi ya, Ya. kasihan dari tadi dia disetrap. Terakhir Siang ada pesan-pesan buat penutup guys, penutup kan. Pesan-pesan buat Marta ya. Pesan buat kita semua, khususnya kan hari ini kan banyak yang masih baru-baru di Pro. Ya, mungkin sepatah dua patah, satu paragraf juga boleh. Ya wes. Oke, gini sih, kalau buat teman-teman mungkin yang sudah leader mungkin sudah mandiri, tapi kalau buat teman-teman yang masih baru-baru di sini cepet-cepet toh mandiri.
Cepat-cepat belajar sendiri, cepat-cepat ngerti semua produk, cepat-cepat ngerti semua sistem, cepat-cepat ngerti Proofforce terutama ya, mengoperasikannya gimana. Oh ya, belum tutup Mas, belum. Wis buka teman. Ya, jadi itu teman-teman ya. Karena apa? Karena ini bisnis itu bisnisnya kita, bukan bisnisnya leader kita ya. Jadi cepat-cepat mandiri sih. Kalau menurut saya cepat-cepat mandiri. Kalau disuruh training ini training segala macam itu ya training belajar kayak gitu loh. Itu buat kita kok, bukan buat leader kita. Kalau kita sukses jangan pernah berpikir kayak aku lek sukses kan kamu ya sukses. Loh, ya kerjaan tuh semua, kamu kerja dimanapun lah, ya toh. Kamu ikut bos. Kalau kamu gajinya gede, bosmu makin soge, ya memang itu takdir kayak gitu. Atau kita punya toko sepeda. Kalau kita jualnya kenceng, pabrik sepeda makin soge, ya wis. Dimanapun kamu kerja, apapun yang kamu kerjakan, ya selalu sistemnya seperti itu. Tapi ya kita berdiri itu untuk diri kita sendiri gitu loh. Jadi cepet-cepetlah mandiri, cepet-cepetlah nggak ngerepotin leader teman-teman. Itu. Saya bilang itu ngerepotin atau enggak, kenapa ya? Karena leader teman-teman juga pengen teman-teman cepet grow. Ya, leader teman-teman juga pengen cepet-cepet grow. Kalau ditanya hasil lebih gede mana? Leader apa kita kalau kita jualan? Ayo, loh iki kok diem kabeh. Ya kita yang lebih gede loh daripada leadernya kita yang dapat. Ya jangan bilang kayak ya tapi kan kita ada berapa dikali berapa leader kita dapat apa. Nah, wis ojo bingung ngambil urusan gitu-gitu. Bingunglah dengan kita sendiri. Kita sendiri mau mencapai apa gitu. Karena wis pokoknya kalian berusaha mandiri yo cepet-cepet supaya ketika kalian sudah sampai mandiri enak gitu loh. Jadi enggak dikit-dikit kita cari leader kita. Tidak dikit-dikit kita cari leader kita. Ya kenapa ya? Karena leader ini kan rekennya kayak ibu, anaknya banyak. Ya toh, dia pasti mengisi ngurusi A, ngurusi B, ngurusi C, ngurusi D. Ya banyak yang diurus. Gitu loh. Jadi ya sebisa mungkin cepatlah untuk mandiri sih. Itu menurut saya sangat penting. Kenapa ya? Karena kalau kita mandiri kita itu tidak bergantung sama orang lain. Ya, leader kita ada di tempat, leader kita moro-moro Star Club, kon mateng kon. Biasanya prospek dikoncoi leader, terus leader Star Club. Nah, terus like Star Club extendnya panjang. Kayak siapa yo? Ya tuh. Bengong loh. Begitu leadernya enggak ada bengong, terus ngurusi klaim. Ya toh, bengong juga. Sing dibingungi siapa? Leadernya lagi. Ya, kalau kita wis bisa ngerjakan semuanya sendiri, wah enak, wis tungguan enak. Soalnya apa ya? Soalnya wis kita jalan, kita enggak pernah bingung. Omsetku ini dihitung leader gue gak pernah bingung wis. Yes, kita jalan wis. Itu omsetku wis, aku sing kerja wis gitu. Otomatis dengan sendiri kita akan lebih cepat maju. Percayalah kalau kita mandiri kita pasti lebih cepat maju kok. Ya itu. Betul sekali ya. Thank you Asyang buat sharingnya malam ini. Malam ini Asyang jadi most wanted man di US agency. Oke, kita tutup ya. Bagi sertifikat dulu ya. Ya, foto dulu. Thank you ya buat insight-insightnya pada malam ini. Asyang semoga semua goal-goalnya tercapai. Semakin sukses dan berkembang di Prudential. Oke, thank you. Ya, kita tutup dalam doa dulu ya teman-teman. Doa saya ya. Oke, terima kasih Tuhan atas malam hari ini kami sudah dapat belajar Tuhan dengan luar biasa Tuhan dari teman kami Asyang Tuhan. Kalau sesaat lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya kau berkati kami Tuhan agar bisa sampai di rumah dengan selamat dan juga biarlah apa yang kami kerjakan hingga nanti Tuhan itu boleh menyenangkan hatimu, membawa kemuliaan bagi namamu Tuhan. Kau berkati lebih lagi Tuhan Asyang Tuhan dalam pekerjaannya agar dia dapat menjadi berkat lagi ya Bapa untuk kemuliaan namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Foto-foto bareng, foto bersama yang di studio.